belajar ya? Iya. Kamu udah perhatikan saya udah belum bisa baca aja kamu. Udah kamu gini. Ini disuruh ini Pak, Hah? disuruh kirim hari ini. Ini. Oh, gimana tuh? Coba baca gitu. Coba baca gitu. Ya udah nggak apa-apa, dicek dulu aja Pak. Hah? Dicek dulu. Ngecek kemana? Nanti kalau itu gimana tuh? Print lagi. Hah? Mau print lagi. Kamu buka aja tuh laptopnya. Iya. Buka belum ada sama sekali tuh. Kan pakai bukan di print harusnya. Iya Pak, disuruh di print. Hari ini disuruh dikasih ke kampus, ke akademi. Harus ke saya dulu harus di print. Di print. Iya Iya. Pak. Iya. Mana? Berapa Kau jelasin aja. Bab 4 nih. Bab 4. Saya ngolah datanya pakai eViews Pak. Ini jumlah. Coba jelasin ya, itu dijelasin masing-masing ya. Saya belum baca sama sekali itu. Ya Pak, bab 4-nya aja kan Pak berarti. Ya. Ya. Pertama ini saya sampelnya itu tadi kan total seluruh sampelnya itu ada 19. Enggak, jumlah perusahaan F&B itu ada 27. Terus ada yang enggak sesuai itu ada 8. Jadi yang digunakan itu 19 Pak. Terus dikali periode pengamatannya 5, jadinya jumlah pengamatannya itu 95. Terus ini ada daftar sampelnya, nama-nama perusahaannya Pak. Ada 19. Terus yang pertama saya uji analisis statistik deskriptif. Nah, sini itu kelihatan nilai minimum, terus komite audit, dewan komisaris, dewan direksi sama komisaris independen. Nah, terus di sini ada juga hasil statistik deskriptifnya dari variabel dummy-nya, yaitu variabel Y-nya. Nah, yang angka 1 itu fraud, kalau 0 itu tidak fraud. Nah, di sini ada total skor yang fraud itu ada 42 perusahaan. Nah, terus ada total perusahaan yang tidak fraud itu 53. Jadi total observasinya itu 95. Yang pertama itu uji Chow. Nah, di uji Chow itu menguji model mana yang kita pilih itu antara common effect sama fixed effect. Nah, di hasil uji Chow ini saya memilih fixed effect karena nilai signifikansinya itu 0,002, yang dimana itu lebih kecil daripada 0,05. Jadi model yang dipilih itu fixed effect. Terus uji yang kedua yaitu uji Hausman, itu untuk memilih antara random effect sama fixed effect. Nah, di sini hasil uji Hausman-nya menunjukkan bahwa probabilitasnya itu 0,0295, sehingga hasilnya itu saya memilih fixed effect karena hasilnya lebih kecil daripada 0,05. Terus uji yang ketiga itu uji LM, Lagrange multiplier. Ini untuk memilih model antara common effect atau random effect. Nah, di hasil uji LM ini hasilnya itu 0,16. Nah, dimana itu lebih besar daripada 0,05. Jadi model yang dipilih dari uji LM ini adalah metode common effect. Terus ada jadi model yang saya pilih itu model fixed effect karena dari uji Chow sama uji Hausman itu saya hasilnya itu fixed effect. Nah, terus
uji yang selanjutnya itu uji asumsi klasik. Di sini ada uji multi-call. Di uji multi-call ini tujuannya untuk menguji antara variabel independen dengan variabel independen lainnya yang mempunyai hubungan. Di hasil uji multi-call ini saya menggunakan metode VIF. Hasilnya itu dari KA, DK, dari komite audit, dewan komisaris, dewan direksi, sama komisaris independen. Itu hasilnya tidak ada yang melebihi 10. Jadi data saya itu tidak adanya multikoliniaritas. Terus selanjutnya itu uji heteroskedasitas. Di sini tujuannya juga sama untuk melihat masalah heteros. Nah, di sini saya menggunakan uji White di eViews. Di sini hasilnya itu 0,619, di mana itu hasilnya lebih besar daripada 0,05. Jadi tidak ada masalah heteroskedasitas. Terus selanjutnya itu uji autokorelasi. Di sini untuk menguji apakah ada satu. Di sini hasilnya itu dari uji autokorelasi yaitu 0,9224, yang dimana 0,9224 itu lebih besar daripada 0,05. Maka di data saya ini tidak ada terdapat masalah autokorelasi. Terus yang selanjutnya itu uji untuk teknik pengujian hipotesis. Yang pertama itu ada koefisien determinasi atau R-square. Nah, di sini itu saya kan pakai fixed effect. Ini datanya fixed effect model. Jadi di sini berdasarkan R-square-nya ini 0,44727, itu kan jadinya 48,8%. Artinya variabel independen itu dapat menjelaskan variabel dependennya sebesar 44,8%. Terus yang saya uji T itu tujuannya untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Di sini ada hasilnya dari metode fixed effect model. Yang pertama, di variabel pertama yaitu ada komite audit berpengaruh terhadap financial statement fraud dengan tingkat kepercayaannya itu 90% dan dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,094. Terus yang kedua yaitu dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap financial statement fraud dengan tingkat kepercayaan 95% yang dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,027. Terus variabel ketiga yaitu dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap financial statement fraud dengan tingkat kepercayaan 90% dan dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,068. Terus yang terakhir yaitu komisaris independen 95% dan dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,0176. Terus yang uji selanjutnya yaitu uji simultan. Di sini berdasarkan tabel dari hasil fixed effect model, maka ada pengaruh simultan jika P value-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, di hasil ini saya itu nggak ada pengaruh secara simultan karena nilai signifikansi dari F saya yaitu 0,001, sehingga nilainya itu lebih kecil daripada 0,05. Terus di sini ada yang tadi estimasi model data panel. Yang pertama ini hasil dari common effect modelnya. Terus logit ya? Iya. Logit itu beda anunya ya, analisisnya. Analisisnya yang mana, Pak? Ya kan pakai probability itu. Udah di buku itu, buku Winarno. Winarno. Aku tidak cara dia menganalisis itu ya. Winarno itu. Yang ini Pak, yang tadi sih. Iya, misalnya menginterpretasikan hasil itu beda. Misalnya kalau ini berapa peluang untuk mempengaruhi itu gitu. Ininya Pak. Iya. Yang uji parsial. Iya, uji parsial masing-masing itu. Gitu. Nggak sama seperti
menginterpretasikan hasil apa hasil regresi biasa panel itu. Kamu hitung apa namanya oddnya tuh, oddnya ada hitung oddnya. Iya ada itu hitungnya. Yang Y itu oddnya berapa nanti berapa gitu. Ini saya marahin nih Pak. Itu kamu interpretasikan gitu. Artinya apa gitu. Beda caranya, ya. Iya Pak. Bisa odd berapa? Saya udah ada pulpa kok beda lah itu ya. Kok kuningan ya, yang merah sakit mata. Sakit matamu ya. Kuningan aja. Belum keluar jadwal kan? Belum kan? Belum Pak, tapi katanya Nah, minggu depan. Enggak. Kamis atau Jumat ini. Sebenarnya ini cepat banget. Iya, karena batas yudisiumnya tanggal 30 Pak. Kalau kan minggu depan masih bisa. Hari Senin tanggal merah, Senin sama Rabu Pak. Oh itu. Oh. Terus katanya tadi saya nanya akademik, katanya hari Selasa kemungkinan Pak Dikdiknya juga nggak bisa. Oh. Jadi Kamis atau Jumat. Iya, jadi antara Kamis atau Jumat Pak. Kamis saya pagi sampai jam 12 saya ada ada tuh magang gitu. Bimbingan magang. Oh, hari Kamis pagi Pak. Presentasi ya, iya. Jam 9 sampai jam 12-an. Berarti mungkin Jumat kali ya Pak. Jumat ya. Saya juga sih Jumat pagi ya. Pagi. Ya. Itu semua. Dia ada saya baca itu geometri interpretasi Winarno itu. Ada bukunya nggak ada? Nggak ada Pak. Oh, kau punya buku? Oh, beli bukunya dong, ya. Beli bukunya di apa? Di toko buku. Terus pesan di bukunya di Sofi. Iya Pak. Sofi kan ada tuh buku. Pesan aja. Winarno itu. Ada beda. Cuma pada Siliman. Berarti saya nanti benerin print ininya di bagian bab 4-nya aja. Iya, apa aja. Itu aja. Ya Pak. Ya, kursi itu aja. Interpretasikan hasil Y itu. Beda. Oh, coba analisis hasil. Ini Pak yang tadi saya bacain. Itu bukan regresi, interpretasi regresi itu. Regresi bukan itu. Jadi setelah itu kamu analisis hasil, membandingkan hasil kamu itu dengan teori, dengan hasil penelitian sebelumnya. Terus itu apa? Habis itu setelah analisis itu kan kamu ada berapa itunya? Hipotesis ada berapa? Ada 4. 4 juga tuh analisis hasil tuh. Analisis hasil itu nanti hasil saya sama Teori bandingin, itu sebandingan dengan penelitian sebelumnya. Itu kalau beda kenapa, kalau sama kenapa. Itu iya 4 tuh habis kamu itu belum selesai kamu itu. Kemudian kalau habis itu setelah hasil itu kamu perlu implikasi manajerial kan. Kemudian ada buku punya situ tuh, punya bimbingan saya itu kan. Betul, itu interpretasi hasil tuh apa interpretasi hasil regresi. Hasil itu misalnya X1 kamu posisi kamu apa X1 terhadap Y. Nah, itu judulnya analisis hasil A. Bagian pertama itu pengaruh X terhadap Y gitu. Ya. Nah, itu kamu ceritakan di situ hasilmu gimana, tapi nggak ada angka-angka lagi, cuma kalimat kamu sendiri kan, nggak ada pakai sekian apa probability sekian sekian, enggak, kamu ceritakan aja hasilmu signifikan positif atau negatif, itu kenapa, bandingkan dengan hasil teori linear pertama dan kedua dengan bandingkan dengan sebelumnya panjang itu logikanya gimana, apa maknanya itu, ya apa arti hasil kamu itu artinya apa gitu. Terus habis itu setelah analisis hasil itu baru berikutnya itu implikasi manajerial. Ya. Mesti minggu kemarin tuh kamu bimbingan saya tuh, kamu nggak bisa kan? Iya Pak.
Kemarin tuh pakai online aja harusnya. Aplikasi Manajerial. manajerial. Jadi sebenarnya 1 ada 4. Kalau posisi 1 ada 4 juga tuh kamu jelaskan masing-masing. Aplikasi manajerial terhasil extract Y itu apa aplikasinya. Extract Y itu apa aplikasi. Aplikasi itu kan kalau hasil seperti itu apa dilakukan oleh manajemen ke depan. Di sisi apa? Di sisi praktisi apa di sisi pelaku investor apa regulator apa yang dilakukan ke depan itu, ya. Terus sulit tuh cari jawaban itu, ya. Tadi mah belum selesai tuh. Iya Pak. Iya, belum selesai. Kamu kan bisa bilang kamu masukin dulu tuh. Bimbing lagi masa. Kemarin kamu nggak bimbing masa? Iya Pak. Iya. Saya lihatnya sini nih, sini. Ini sini lihatnya, nah sini. 1, 2, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Nah. Stres mana data Pak. Sudah mulai data. Yaudah, Itu ya? saya kesini lagi ya Pak. Iya. Kasih Pak. Nah, nanti kesini lagi. Saya di sini sampai 2:30 ya. Iya Pak. Kasih Pak. Ya, hati ya. Iya Pak. Berarti kalau apa kamu kalau nanti bikinnya ada kamu tanyakan kesini sebentar nggak apa-apa ya. Ya, udah, ya sama. Nonton YouTube Pak Di tadi. YouTube. Iya. Itu dibilang apa itu? Cara di infuse-nya Pak saya. Itu. Iya. Terus ini infuse. Oh, interpretasi kamu baru lagi interpretasi itu ya. Apa? Interpretasi hasil itu ya. Iya, yang tadi Apa? kan saya nggak Pak, kayaknya logistiknya kurang yang perhitungan odds-nya gitu Pak. Iya. Mana ya? Ya, apa interpretasi beda itu ya. Iya, dia jadi dihitung odds-nya dulu, terus kalau Iya, itu odds. Kamu hitung odds sudah. udah Pak. Mana oddsnya? Nih Itu. odds-nya. Tapi belum saya bikin table. Nih ini hasil dari infuse-nya Pak. Nah, Belum ada odds-nya kalau di infuse. Jadi odds-nya nanti ngitung ya itu sendiri. di luar manual. Iya, hitung sendiri. Di Excel sih Pak. Iya, terus Terus ini nilai odds-nya udah ada. Di komite audit nilai odds-nya itu 0,70. Terus kalau di dewan komisaris itu nilai odds-nya 1,4. Terus kalau di dewan direksi itu nilai odds-nya 1,09. artinya apa itu artinya? Kalau Artinya? di komite audit Artinya apa? kan dia odds-nya 0,7. Jadi Artinya? peluang perusahaan melakukan financial statement fraud akan meningkat sebesar 0,70 Tujuh berapa? dengan asumsi kondisi Kemana variabel 7 lainnya. peluangnya ya? Iya. Ya. Atau 67% kan? Oh bisa persen Pak. 0,7 sama ya itu siapa lagi tuh? Dan asumsi kondisi variabel lainnya adalah konstan. Terus kalau dewan komisaris, maka peluang perusahaan melakukan financial statement fraud akan meningkat 1,4777. Terus kalau di dewan direksi itu hasil odds-nya 1,099, maka peluang perusahaan melakukan financial statement fraud akan meningkat sebesar 1,099. Terus kalau di komisaris independen nilai odds-nya itu 0,685, maka peluang perusahaan akan melakukan financial statement fraud akan meningkat sebesar 0,685. Kok ya regresi kok naik ini sekian persen, no probability sekian persen signifikan mana? Ini hipotesis Pak. Kompetensi itu, itu kamu silakan. Beda. Terus apa lagi tuh? Udah saya tadi nambahin itu yang odds rasio, terus bikin hipotesisnya jadi ada yang H1 ditolak, terus habis itu bikin analisis. Ini analisisnya Pak. Analisisnya ini analisis hasil penelitiannya. Yuk, jelaskan. Jadi pengaruh komite audit terhadap financial statement fraud itu di hipotesis 1. Jadi menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap financial statement fraud. Karena hal tersebut karena perusahaan yang memiliki komite audit yang banyak maka akan cenderung
meningkatkan potensi perusahaan untuk melakukan financial statement fraud, karena komite audit yang banyak tidak memastikan bahwa komite audit dapat mengidentifikasi perusahaan. Akan tetapi yang dibutuhkan dalam perusahaan adalah keahlian daripada keuangan dari komite audit. Jadi komite audit yang mempunyai keahlian keuangan yang baik, maka perusahaan tersebut tidak teridentifikasi kecurangan laporan keuangan. Terus kalau yang pengaruh Dewan Komisaris terhadap financial penelitian. Dulu di mana? Ini penelitian terdahulunya, Pak. Nah, ini hasilnya beda atau sama? Sama, Pak. Wah, beda ada nggak? Yang Dulu kamu kutip di bab 2 itu. Iya. Udah. Saya nemunya yang sama doang. Oh, yang beda kasih tahu juga. Beda kenapa? Yang sama aja, jangan sama aja. Yang beda apa, yang sama apa, kenapa gitu ya? Saya adanya yang sama doang. Yang sama aja. Jadi nanti tambahin yang beda. Iya. Siapa aja itu yang sama, itu kenapa gitu. Begitu. Terus yang selanjutnya itu Dewan Komisaris. Di hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel Dewan Komisaris memiliki pengaruh signifikan. Terus karena Dewan Komisaris yang efektif dapat mengurangi tekanan yang mungkin dialami oleh manajemen untuk bisnis, sehingga Dewan Komisaris dapat membangun dan menegakkan sistem pengendalian internal yang kuat. Nah, di sini saya hasilnya juga baru ada satu sih, Pak. Hasil yang mendukung aja. Hasil yang ditemukan oleh penelitian Amerti dan Linda serta Mutiara Ihsan dan Caroline, Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap financial statement fraud. Terus saya jadi malu, Pak, pengaruh yang financial statement fraud. Nah, di yang ketiga itu hasil uji hipotesis 3 menunjukkan bahwa variabel Dewan Direksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap financial statement fraud, karena Dewan Direksi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil didukung oleh penelitian Nursyam dan Hesya. Terus yang terakhir yaitu pengaruh komisaris independen terhadap financial statement fraud. Itu menunjukkan bahwa variabel komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap financial statement fraud. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini didukung oleh penelitian Semacam itu yang agensi teori. Iya, bandingin itu udah. Saya ada yang ngambil dari bab Apa? bab 3 ada. Bab 3 apa? Bab 3 bukan teori. Bukan yang bab 2. Bab 2 lah Ya, teori. bab 2, Pak. Terus implikasi manajerial. Ini saya bikin, Pak. Apa tuh baca lah. Biasa. Komite audit. Yang pertama itu komite audit. Karena hasil penelitian ini menunjukkan variabel komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap financial statement fraud, maka implikasi manajerial terkait dengan komite audit ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan integritas laporan keuangan perusahaan. Sehingga manajemen perlu memastikan bahwa komite audit terdiri dari anggota yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan dalam menjalankan fungsinya secara efektif, sehingga akan meningkatkan kemampuan komite audit dalam mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan. Selain itu, manajemen harus memberikan dukungan yang cukup dalam hal sumber daya dan akses informasi agar komite audit dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Terus yang kedua itu Dewan Komisaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dewan Komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap financial statement fraud. Implikasi manajerial terkait Dewan Komisaris sangat penting dalam penguatan struktur tata kelola perusahaan dari anggota yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang beragam, sehingga dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam pengambilan keputusan yang strategis. Terus dewan yang ketiga itu Dewan Direksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dewan Direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap financial statement fraud. Nah, implikasi manajerial terkait dengan Dewan Direksi merupakan aspek krusial dalam pengelolaan perusahaan yang efektif, sehingga manajemen harus memastikan bahwa Dewan Direksi terdiri dari individu yang memiliki beragam latar belakang dan keahlian.
Terus yang terakhir yaitu komisaris independen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap financial statement fraud. Implikasi manajerial terkait dengan komisaris independen sangat penting untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga manajemen harus memastikan bahwa komisaris independen memiliki kualifikasi dan pengalaman yang memadai untuk memberikan perspektif yang objektif dalam pengambilan keputusan. Keberadaan komisaris independen dapat membantu menyeimbangkan kekuasaan di dalam dewan komisaris dan memastikan bahwa kepentingan semua pemangku termasuk pemegang saham minoritas terwakili dengan baik. Selain itu, manajemen perlu menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan transparan dengan komisaris independen untuk menjalankan. Udah, Pak. Udah, apa lagi? Udah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan terjadinya financial statement fraud. Studi empiris dilakukan menggunakan sampel sebanyak 19 perusahaan manufaktur sektor F&B yang terdaftar di Bursa Efek, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap financial statement fraud. Terus yang kedua, hasil hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap financial statement fraud. Terus yang ketiga, hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel dewan direksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap financial statement fraud. Yang terakhir, hipotesis keempat itu menunjukkan bahwa variabel komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap. Jangan pakai kata hipotesis, kata hipotesis. Tapi jangan pakai hipotesis, kata-kata hipotesis. Komite audit. Kan jawaban dari permasalahan jangan hipotesis. Hasilnya aja lah. Kurang set ini. Oh gitu, Pak. Ya. Kalau itu pigmen itu kurang bagus. Itu jadi artis dong, Pak. Iyalah. Kurang pas. Sampel ini hanya menggunakan perusahaan pada manufaktur sektor F&B yang terdaftar di Bursa Efek, sehingga tidak dapat dijadikan acuan untuk penelitian yang tidak menggunakan sampel perusahaan manufaktur. Terus variabel dependen penelitian ini yaitu financial statement fraud dan diukur menggunakan model BNSM score yang merupakan metode probabilitas dalam mengukur fraud sehingga keakuratannya tidak 100%. Terus sarannya juga, Pak. Sarannya apa? Sarannya pertama itu melakukan Ngelayang. Pertanyaan pertama apa? Tentang apa? hipotesis pertama. Enggak, keterbatasan pertama apa? Sampel ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sektor F&B. Selain itu ada nggak keterbatasan misalnya dari itu? Apalagi itu? Kedua apa? Yang kedua, variabel dependennya ini diukur menggunakan BNSM score sehingga metode probabilitas dalam mengukur fraud sehingga keakuratannya tidak 100%. Kalau itu keterbatasan itu sarannya apa? Yang satu. Pertama sarannya apa? Sarannya Ya. pertama, melakukan penelitian dengan sampel perusahaan sektor yang berbeda. Yang kedua sarannya? Kedua, bisa menambah variabel skor GCG agar hasilnya lebih akurat. Itu kenapa nggak kamu tambah gitu? Skor GCG Pak, nggak Kenapa keburu. nggak kamu tambah? Nggak keburu, Pak. Nggak maksudnya perbankan gitu kan? Itu bagus tuh peraturan. Terbatas nanti sarankan hanya untuk industri apa yang cocoknya gitu. Skor Gitu. hanya dapat digunakan untuk Keterbatasannya itu kan? perusahaan manufaktur tidak dapat dilakukan pada perusahaan sektor keuangan. Iya, karena apa? Karena apa loh? Ya, karena ada beberapa rasio nggak bisa diimplementasikan karena beda struktur keuangannya, beda format keuangannya beda ya. Itu aja ya. Bidang ini, Pak. Apa? Eviusnya dibuka.
Ya kamu siapkan aja nanti kalau diminta itu data kamu siapin ya. Biasanya disuruh buka nggak sih Pak? Apa ya? Eh, Kalau suruh kadang enggak, oh gitu. tergantung untuk pengujinya. Oh, Ya. Gitu. Excelnya gitu juga ya Pak? Iya. Berarti ini saya kan, ini belum saya print yang bab 45-nya kan Ah. salah. Berarti Bapak tanda tangan covernya dulu atau Oh, kapan belum dapat tangan belum? belum ditanda Iya, tangan. iya, Kemarin kan tanda tangan iya. digital Pak. Oh iya, mana? Berarti nanti saya setelah ngeprint langsung ke akademik ya Pak? Iya. Karena takutnya lama sih Pak. Iya, iya. Saya ganti ya. Kamu ganti yang bab 4 aja kamu ganti kan? Iya, Bab 4 aja. 5 sih Pak paling tadi Iya. ada tambahin. Ya udah Pak. Saya ambil dulu Pak itunya. Apanya? Apa? Ada 3 lembar yang ditanda tangan. 3 lembar. Ini saya belakangan aja. Berapa pennya? Kan saya mau video juga. Tak dibuka ni apa? Ini ya? Bukan. Bukan ni. Ini Ini kan enggak ada lagi itu itu baru. Dengan mana? ini yang ada nama bapaknya Ya mana? Ah, situ. Itu yang saya tekan. Ah, ini. Oh, sadar Ni, Pak, sadar. di sana. Ini. 1, 2, 3. Ada lagi. Ini. Bentar. Oh, Daftar iya. tatap muka bimbingan. Kau gimana presentasi belum saya cek lah. Belum buat presentasi masih. Presentasi Pak. Presentasi itu simpel kan kamu perpenuh presentasi masa ya. Oh, Ini nggak sempat lagi mana. langsung sidang. Jumat kata tadi situ ke sini. Coba. Si siapa? Si Ayu. Kamu Jumat ujiannya? Oh, Jumat Iya, pagi. pagi yang 8. Cuma 3 aja. Hah? Ada lagi ya Pak tanggal. Hari ini masukin nggak Pak? Oh, sini lah. Sini ya. Bimbingan tanggal baru 13. Iya, makanya tambah lagi sekarang. 14. Lagi. Maka baju itu pengaruh ya. Kenapa Pak? Jadi bagus Pak. Pink. Bukan. Kamu tuh selalu kayak apa? Culun banget. Bisa pakai lagi aja tuh. Iya Pak. Lagi. Jadi mati videonya. Nih. Lagi. Ini Pak Oke, ini oke. saya. Ini apa kok beda kamu sama? Iya Kok saya. beda? Saya ada yang salah soalnya Pak. Nganterinnya. Ya. Ini kirim ke saya ya. Iya Pak. Dik. Oh iya. Makasih ya Pak. Iya. Ya itu banyak berdoa ya. Ya Pak, hari Jumat. Saya takut. 1, 2, 3. Nah, itu.